siang. Ketemu lagi di webinar PET ke-60 hari Sabtu 8 Februari 2025. Judulnya adalah prosedur penanganan kucing anjing rescue di klinik. Yang pertama, susunan acara pembukaan, sambutan pemimpin umum majalah Cat and Dog dan Direktur Utama PT Galus Indonesia Utama. Dilanjutkan presentasi narasumber, tanya jawab, dan penutup. Majalah Cat and Dog mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erika Kusuma Wardani, owner dan founder Rainbow Sanctuary Indonesia yang dimulai tahun 2017 dan akan pindahan ke Anyer dalam waktu dekat. Terima kasih juga untuk Dr. Rosena Tiara, praktisi pet animal di Petologi Veterinary Center Bintaro, dan moderatornya adalah Dr. Hewan Wari Nugroho dari Myra Pet Care and Clinic, Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk sponsor pada siang hari ini, Best in Show, Trust, Love, and Care. Ada dua produk yang ingin dikenalkan, yaitu Stop Worm for Cat dan Flea and Tick Drop. Stop Worm for Cat, obat cacing untuk kucing kesayangan Anda. Hadir dalam kemasan 12 tablet dan 50 tablet. Kenali 6 gejala cacingan pada kucing kesayangan Anda. Pertama, gusi terlihat pucat dan kurang sehat. Kedua, penurunan berat badan. Ketiga, kucing terlihat lesu dan lemah. Keempat, bulu tampak kusam dan kasar. Kelima, kurangnya nafsu makan dan muntah. Dan yang keenam, kucing Anda terkena diare dan kotoran tersebut terdapat cacingnya. Worm for Cat mengandung bahan praziquantel 20 mg dan pyrantel pamort 50 mg yang sangat ampuh membasmi cacing dan infeksi di saluran pencernaan seperti cacing belang, cacing pita, cacing kremi, dan cacing tambang. Cukup dengan 1 tablet Stop Worm, kucing Anda bisa terbebas dari penyakit cacingan. Kami juga menyediakan professional pack yang sangat higienis untuk kemasan eceran. Stop Worm for Cat diproduksi dari Dr. Joe's Laboratories, Australia. Temukan perbedaan yang dapat dilihat dan dirasakan pada kucing kesayangan Anda. Terima kasih juga majalah Cat and Dog kepada Indonesia International Pet Expo IIPE, Indonesia Cat Association ICA, Perkumpulan Kinologi Indonesia Perkin, dan Jakarta Pet Expo. Terima kasih kepada seluruh klinik yang telah bekerja sama, mulai dari Zoo Klinik Makassar sampai hari ini kembali Petologi dan Myra Pet Care bekerja sama. Dan juga kepada Anda sahabat Cat and Dog yang setia mengikuti webinar, sudah like, subscribe YouTube majalah Cat and Dog, Instagram, Facebook, dan web www.infocatdog.com. Untuk Anda yang butuh referensi buku indeks obat hewan, edisi terkininya adalah edisi tahun 2023, harga 195.000 plus ongkir. Kemudian untuk yang diskonan agak-agak miring, edisi tahun 2019, harga normal 175.000, Anda cukup membayar Rp70.000 saja. Dan untuk IOHI edisi tahun 2021, harga normal Rp195.000, harga diskonnya Anda cukup membayar Rp145.000. Dan sekarang saatnya sambutan dari pemimpin umum majalah Cat and Dog, Direktur Utama PT Galus Indonesia Utama, Pak Bambang Suwarno. Kami persilakan. Itu tanah itu, saya nggak ngerti kenapa minipiknya jadi kebablasan, jadi obesitas gitu ya. Kemudian juga ada ayam juga lucu tuh kasus 60-70 kucing. Kemudian ada juga mini pig yang orang menyerah juga, yang tadinya kecil sekarang jadi kayak babi hutan karena makan terus, jadi gede banget, perutnya udah hampir menyentuh tanah. Itu saya nggak ngerti kenapa mini pignya jadi kebablasan, jadi obesitas gitu ya. Kemudian juga ada ayam juga lucu tuh kasusnya. Ada ibu-ibu punya ayam kapas 6 ekor mau pindah ke Bandung. Saya bilang saya nggak sanggup Bu kalau ayam Bu, nggak pernah ada pengalaman. Tapi si ibu bilang, tapi saya percaya sama Bu Erika, kalau ke Bu Erika pasti nggak dipotong ayamnya. Ya memang sih nggak dipotong, tapi kan saya bingung juga ini ayam gimana meliharanya gitu ya. Tapi ya sudah, akhirnya waktu itu ada kandang kucing agak besar yang bertingkat, itu akhirnya kami jadikan kandang ayam darurat. Ternyata ayamnya baik, tiap hari bertelur. Cuman sayangnya saya gagal menetaskan. Sekarang udah meninggal ayamnya, udah lama. Kemudian ada lagi kura-kura juga tetangga saya pulang ke Jepang, kura-kuranya
dititipkan dengan pesan banyak banget namanya Mari, sampai hari ini masih bertelur lagi kemarin 2. Saya bingung, ini pura-pura nggak pernah kawin kok bertelur ya, tapi ya nggak bisa dituntaskan karena kan tidak dibuai ya. Banyak sih sebenarnya peristiwa lucu dari kegiatan rescue dan sanctuary ini, karena sebenarnya dari awal saya tuh nggak suka hewan, kebablasan, kecelakaan sih sebenarnya saya mendirikan sanctuary ini, karena nah nanti baca aja di buku atau di YouTube ya, itu ada ceritanya bagaimana akhirnya saya menerima tugas dari Tuhan untuk menyelamatkan hewan-hewan terlantar, karena sebenarnya tidak mudah. Dan saya terus terang dalam pendirian sanctuary ini saya sudah kehilangan 1 rumah, 2 mobil. Nanti untuk next ini mobil ketiga sudah harus dijual karena sanctuary kami terus terang saat ini sedang mendapat gangguan dari masyarakat dan harus pergi dari situ. Jadi kami terpaksa harus membangun sanctuary baru di tengah hutan di Anyer yang biayanya hampir 2,5 M ya, karena itu harus bikin jalan masuk setengah kilo lebih, 520 meter, masukin tiang listrik 27 tiang, meratakan tanah yang berjurang-jurang, itu biayanya besar sekali. Tapi ya tetap harus kita lakukan, karena kan nggak mungkin saya menyerah kemudian open adopsi 200 anjing gitu, nggak mungkin juga ya. Jadi kita harus tetap fight. Saya rasa itu untuk sekilas cerita dari saya kembalikan ke Dr. Wari. Kalau nanti ada pertanyaan kita lebih banyak ditanya jawab aja ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanita atas cerita yang cukup menarik, luar biasa perjuangan ini. Oke, selanjutnya monggo Dr. Tiara untuk bisa silakan dok. Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini sih kami hanya di sharing ya, sekedar memberikan itu kalau pengalaman kami menerima hewan-hewan kecil cukup penting. Sebetulnya sih kita beragam ya, menemukan kondisi tiap hewan itu selalu berbeda-beda, baik oleh yang kucing, baik yang dibawa oleh rescuer sendiri, terus misalnya dari transport, terus misalnya Kutu bisa menetap di mana saja dan menunggu untuk menyerang sahabat bulu Anda kapan saja dan di mana saja. Setiap gigitannya, kutu menghasilkan hingga 50 telur per hari, sehingga dapat menyebar ke seluruh ruangan Anda. Berikan Mistron Flea and Tick Drops dengan bahan aktif fipronil 10%. Setiap tetesnya dapat menyebar ke seluruh lapisan kulit dan bulu sehingga membasmi kutu, caplak hingga telur kutu. Jangan biarkan serangan kutu menjadi masalah di rumah Anda. Ngapain, tapi sekarang jadi baik-baik. Itu yang anjing-anjing yang lain pada penasaran kenapa ada anak kecil gitu ya. Tapi si Pinat luar biasa sih. Oke, next ke Nanyang Pak, boleh? Ini sanctuary kami ya, di salah satu sektor. Ada 8 sektor, itu tadi salah satunya. Ini Nanyang. Nanyang ini waktu di rescue, ya kondisinya seperti yang di atas itu. Pipisnya kuning sekali, ginjalnya memang nggak bagus, hasil kimia darahnya jelek, kutunya luar biasa, skabies. Tapi satu hal yang membuat saya terharu pada saat kami rescue, masuk mobil, saya duduk di belakang, waktu itu udah malam, ini udah 4 hari diikat di depan Nanyang School pakai tali tambang gitu, karena bau banget.
Waktu masuk mobil, tiba-tiba saya duduk di atas, tiba-tiba tangan saya dipegang sama dia. Terus dia liatin. Itu kayak dia tuh mau ngomong terima kasih ya, tolong jangan tinggalin saya. Saya langsung nangis waktu itu. Sampai kemudian kita rawat 3 minggu waktu itu di klinik Rajanti, nggak bisa gemuk. Dokter Dora sampai kasih nasi, bawa rice cooker sendiri, tapi nggak bisa gemuk. Begitu pulang ke Rainbow Sanctuary itu jadi yang dibawa tuh kebablasan, gendut banget akhirnya. Tapi akhirnya meninggal karena ginjalnya memang sudah rusak. Rata-rata yang kami rescue itu ginjalnya rusak. Itu yang paling menyedihkan karena prosesnya lama dan cukup menderita ya. Tapi beberapa anjing yang memang ginjalnya rusak malah seringkali menampakkan bahwa mereka tuh nggak apa-apa gitu. Mungkin karena pengen mengatakan bahwa karena mereka lihat kami sangat menyayangi, mungkin dia pikir kasihan gitu sama mami kalau ditinggal gitu ya. Ada yang mau meninggal itu tadinya udah nggak bisa bangun, dia bangun nyari saya di dapur, kipit masuk lagi ke dalam meninggal. Si Atasano itu. Ada juga yang saya bawa pakai mobil, tiba-tiba yang tadinya tiduran berdiri, pundak saya dipegang sama dia, pamitan. Setelah itu meninggal. Luar biasa. Saya banyak belajar dari hewan-hewan ini. Menjadikan saya manusia yang lebih peka gitu ya, yang lebih baik dari mereka ini. Saya rasa udah semua ya Pak Dwijo ya. Terima kasih Dok. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Syarifah Hamidah. Kucing betina belum umur 1 tahun, tapi sudah birahi. Apakah sebaiknya dikawinkan saja atau nunggu 1 tahun dulu? Kata. Monggo, Dok. Bu Erika yang mau jawab. Sebetulnya sih tergantung ya, karena untuk dikawinkan kan berarti ada kemungkinan kucing betina itu bunting, terus melahirkan, terus kita harus merawat, misal ada 4 anak gitu. Kalau memang komitmen untuk merawat anak kucing, ya nggak apa-apa, monggo silakan nunggu dikawinkan dulu. Tapi kalau memang tidak tidak ada rencana untuk di breeding atau punya anak lagi atau ingin merawat kucing kittens lagi, ya sebaiknya nunggu birahinya reda gitu. Kita tidak bisa bilang birahinya hilang gitu, paling nggak birahinya reda kayak itu bisa ditunggu misal 1 minggu atau 2 minggu. Dan apalagi kalau kucing yang eh, lagi birahi kan pasti berpotensi untuk pingin keluar rumah ya, cari pejantan. Nah itu memang eh, dikondisikan supaya kucing itu tidak keluar rumah dulu karena takutnya kan kawin. Itu nanti nunggu 1 minggu, kalau sudah mungkin reda gejala birahinya, ya sebaiknya disteril. Terus kalau apakah nunggu 1 tahun dulu? Sebetulnya sih ada beberapa kriteria untuk bisa steril. Misalnya kucing betina dulu, kucing saya pribadi, dia steril umur 7 bulan. Jadi umur 6 bulan ke atas itu sebetulnya reproduksi itu sudah mulai berkembang kayak gitu. Nah, umur segitu boleh untuk di steril dan ada kriterianya. Misalnya nih, ini kaitannya dengan kasus tumor mame juga ya, tumor kelenjar susu. Beberapa yang saya baca untuk hewan misalnya kucing maupun anjing, dia di steril sejak muda umur 7 bulan atau 6 bulan itu mengurangi resiko terkena tumor mame lebih tinggi, mengurangi resikonya ya. Jadi chance untuk terkena tumor mame lebih kecil gitu. Jadi untuk kaitannya apakah harus nunggu 1 tahun? Tidak juga, nggak harus nunggu 1 tahun. Bahkan ada juga yang nunggu sampai istilahnya birahi pertama gitu ya, karena sebetulnya hormon itu kita masih butuh juga karena
butuh untuk pertumbuhan tulang, terus rambut, kulit, kita masih butuh supaya dia pertumbuhannya optimal dulu. Kalau kucing rata-rata umur 8 bulan steril, betina maupun di jantan. Tapi kalau untuk anjing, biasanya sih tergantung eh, ukuran breednya, small breed, medium, atau large breed. Kadang kalau sampai yang udah large breed, kita tunggu sampai dia pertumbuhannya maksimal 1 tahun ke atas atau biasanya rata-rata 1,5 tahun gitu. Jadi sebaiknya dikawinkan saja atau nunggu 1 tahun dulu itu eh, tergantung dari pemiliknya. Kalau untuk dikawinkan ya itu tadi kita harus terima apa resikonya, pasti dia bunting dan kita harus merawat. Kita sih ya kalau memang komitmen untuk merawat anak-anak kucing ya nggak apa-apa, monggo setelah itu disteril. Tapi kalau untuk nunggu 1 tahun dulu nggak selalu sih, nggak selalu nunggu 1 tahun, bahkan di umur rata-rata 8 bulan itu udah bisa di steril gitu. Tapi kalau mau nunggu 1 tahun dulu itu juga boleh gitu. Itu sih. Kalau di Bu Erika pernah ada anu nggak Bu? Kalau orang apa rescue tapi belum di steril gitu ada pernah nggak? Banyak, banyak dok. Kalau rescue kebanyakan memang belum disteril, kami yang mensteril. Jadi Oh, kalau kalau ditanyakan ke saya, jawabannya pasti steril. belum. Kalau Iya. Halo, halo. Nah, ini ada pertanyaan kedua ini dari anonim lagi nih. Pernah lihat kalau obat obat kutu tertentu di toko online ada pembeli yang review bahwa dia dapat info dari dokter hewan kalau beli obat kutu itu yang buat anjing XL nanti bisa di-share buat kucing sesuai dengan dosis kucing ini bagaimana dok? Obat kutu Advo di toko online, pemirsa. Hmm, sebetulnya kita tidak sarankan ya kalau dari kami, karena kan memang kandungan ada beberapa kandungan yang tidak sesuai di anjing maupun di kucing, apalagi apa eh, ap- itu ukurannya untuk large breed atau XL, nanti di-share sesuai kucing. Nah, itu kan yang pertama kita harus tahu dulu nih kandungannya apakah eh, bisa di kucing atau enggak. Kita harus dipastikan dulu kandungan obat kutunya. Karena ada beberapa obat kutu yang bahkan obat cacing pun juga ada beda di anjing maupun kucing. Itu harus dipastikan dulu apakah bisa diterima di kucing atau enggak. Terus yang kedua, eh, harus tahu dosisnya juga per kucing berapa ngasihnya. Tapi apakah memang bisa seperti itu? Sebetulnya sih kalau dari kami eh, tidak bisa, tidak bisa kayak gitu. Tapi apa namanya? Kalau mungkin sesuai kucing sama kucing gitu ya, kucing yang mungkin ukuran L gitu untuk dibagi dibagi 2 kucing per berat badan mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk anjing ke kucing ya itu sih kami tidak sarankan sih. Itu bisa dikatakan off label. Dan bahkan dari mungkin dari merek obat kutunya sendiri juga tidak sarankan itu. Karena ditakutkan bisa terjadi keracunan atau tidak cocok dengan obatnya karena kandungan tidak bisa diterima oleh kucing, itu malah lebih bahaya. Jadi sebaiknya sih kami tidak sarankan. Gitu. Bu Erika ada kalau advokat itu sebenarnya ada untuk anjing sendiri, kucing sendiri loh. Karena jenis kutu anjing dan kucing berbeda ya. Iya, Bu, anjing dan kucing. ini, Soalnya beda anjing dan kucingnya. Ada kandungan yang berbeda. ini yang kadang-kadang kan masyarakat kan pengennya
Mungkin instan. Lihat di toko online itu meresahkan ternyata. Jadi ngobat-ngobati sendiri, tahu-tahu begitu udah klek. Nah, Ya kalau itu tadi takutnya keracunan yang Bu Erika Iya. tadi ya, keracunan obat kutu. Mesti mesti dibaca product information-nya. Jadi Ya. karena saya dari farmasi, kita terbiasa membaca product information ya. Di situ ada kontraindikasi, ada side effect, ada macam-macam, ada adverse event dan sebagainya. Itu harus dibaca indikasinya untuk apa. Nggak bisa disamaratakan. Karena masyarakat kita tuh terbiasa, kemarin tuh anjing saya gejalanya begini, kamu pakai obat ini aja sama. Belum tentu. Bisa macam-macam. Diare itu penyebabnya banyak, batuk penyebabnya banyak. Nggak bisa disamakan. Harus hati-hati ya. mungkin Bu Erika ada pengalaman berkaitan dengan apa obat-obatan yang beredar di toko online itu. Karena Waduh, obat-obatan yang di toko online begini. Sebenarnya obat-obatan itu kan diawasi oleh BPOM kalau untuk manusia. Kalau untuk hewan kan oleh Dektan ya. Cuman kita tahu bahwa baik BPOM maupun PPOH tidak punya cukup resources untuk menyidak lah, untuk bikin sidak ke masing-masing gitu. Resourcesnya nggak cukup. Kitanya yang harus dibentengi dengan pengetahuan yang benar. Jadi kalau saya setiap kali memilih obat, saya akan baca dulu product information-nya. Apa kontraindikasinya, indikasinya dulu, kontennya apa isinya, kemudian kontraindikasinya apa, adverse event-nya, dan seterusnya itu dibaca yang jelas, kemudian tanya ke dokter, karena dokter kan yang menegakkan diagnosa. Sementara kita cuma tahu pengetahuan tentang obatnya itu di-match-kan gitu. Jadi meskipun saya punya background farmasi, saya juga nggak terus ngajarin dokter mesti pakai ini, enggak lah, dokter yang lebih tahu gitu. Jadi harus konsultasi ke dokter dulu, cocok enggak, nanti kita berdiskusi. Nah yang saya suka dari dokter Tiara, dokter Cevi, mereka sangat terbuka gitu. Jadi kalau kasusnya seperti ini gimana ya dok, kalau sampai mentok banget gitu udah nggak bisa gitu, kalau pakai ini gimana ya dok, nanti kita diskusikan tuh, jadi ada jalan keluar. Jadi kalau masyarakat umum tolong jangan digebiak-uyah kalau bahasa Jawanya gitu ya, tidak semua kasus sama. Diare pun penyebabnya ada protozoa, ada bakteri, ada virus, ada keracunan, dan seterusnya. Nggak bisa sama. Penyebabnya apa, penanganannya berbeda. Gitu. Hati-hati. Jangan sampai nanti malah tadi yang dokter Tiara katakan, malah jadi keracunan atau tidak sembuh gitu karena obatnya salah. Itu sih. Terima kasih dok. ya betul ini udah benar kan. Tempat Bu Erika yang pengalaman farmasi. Jadi tidak semua obat tuh bisa untuk semua hewan. Jangankan hewan, manusia aja berbeda-beda. Iya, nggak bisa. Sama-sama antibiotik pun nggak bisa. Uh, Misalnya nih ya, obat A isinya sama dengan obat B, tapi obat A original, obat B mitunya gitu, isinya sama-sama. Belum tentu khasiatnya sama. Karena perjalanan obat dari kita minum sampai ke target organ, itu bioavailability-nya bisa beda-beda gitu. Tergantung kan obat itu ada zat aktif, ada zat penyerta. Kalau zat penyertanya ternyata kualitasnya kurang bagus, bioavailability-nya, zat aktif yang sampai ke target organnya belum tentu 100% sama dengan obat originalnya. Itu harus kita tahu gitu ya. Jadi karena itu kalau saya sakit, saya akan tanya dari perusahaan mana, saya cek dulu bioavailability-nya seberapa besar. Karena kadang obat-obat yang mungkin terlihat murah atau bahkan malah lebih mahal dari originalnya juga ada, belum tentu khasiatnya sama. Itu yang harus kita ketahui juga sih sebenarnya. Karena kalau kita tes di lab, bioavailability bisa beda-beda jauh. Terima kasih dok. Halo, ini jaringan saya nih yang kurang stabil. Pak Wijo, Pak Wijo, Pak Wijo. Ya Pak.
Waktunya tinggal 5 menit. Ini tinggal berapa menit? Nah, tinggal 5 menit. Ini tinggal 5 menit. Kira-kira ini sudah tidak ada Q&A lagi. Ada lagi pertanyaan lagi? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya kurkuma plus dan imbus kids bisa diberikan ke kucing nggak? Soalnya beberapa dokter hewan menyarankan obat-obatan itu untuk obat dengan harga miring. Nah, silakan ini Bu Erika atau dokter Tiara dulu jawab, terus nanti Bu Erika mungkin dari segi farmasinya. Maaf dok, pertanyaannya tadi kurang jelas. Oh, ini bentar saya. Suara Dok Wari tadi kurang jelas. Oh, kurang jelas ini. Bentar nih saya buka. Kurkuma plus dan imbus kit bisa diberikan ke kucing nggak? Soalnya beberapa dokter hewan menyarankan obat-obatan itu untuk obat dengan harga miring. Menyimak kurkuma plus dan Kurkuma plus dan obat imbus. imbus Oh. manusia untuk kucing. Kalau memang apa itu kan dua obat manusia ya dok. Cuman setahu saya memang apa kurkuma isinya kurkumin itu memang ada apa efek yang bagus. Dia efek antioksidan untuk tubuh dan juga sudah banyak penelitian yang dilakukan di hewan juga. Dia punya potensi sebagai antioksidan untuk tubuh terutama untuk liver atau secara umum lah imun secara umum. Jadi biasanya memang kita bisa sarankan apa pemberian si kurkuma. Terus kalau imbus tahu saya eh, kandungannya ekstrak herbal dan mungkin ada beberapa multivitamin. Tapi kembali lagi ya beberapa obat itu terutama imbus memang belum ada bukti penelitiannya gitu. Jadi untuk efek yang terlihat atau efek samping mungkin ya kita tidak tahu belum tidak tahu ininya apa efek yang terlihat apa tapi sejauh yang saya tahu untuk kurkuma sendiri itu sudah ada banyak penelitiannya kurkumin ekstrak dari apa sih kurkuminnya itu sendiri dia ada potensi antioksidan dan biasanya sih memang bisa disarankan diberikan ke hewan, terutama yang paling sering tuh kucing, Dok. Itu. Tapi untuk dosisnya sendiri ya itu bisa berdasarkan berat badan atau ukuran hewan. Tuh yang paling sering sih saya masih yang kurkuma itu. Kurkuma itu masih ada bukti penelitiannya. Gitu sih, Dok. Dokter Tiara ada pengalaman dengan kurkuma plus. Saya juga sering pakai kurkuma plus untuk ke pasien. Ya, ada antioksidan, antiinflamasi juga. Jadi Ya. masih banyak diteliti juga kok, Dok. Ini apa obatnya, kandungannya ya yang kita lihat kan kandungan obatnya gitu. Untuk kurkuma. Bu Erika ada pengalaman, Bu? Iya kebetulan waktu saya punya papis memang saya kasih Erika. kurkuma plus sih karena memang antioksidan ya. Isinya itu kan ada ekstrak temulawak, ada vitamin B kompleks dan seterusnya. Itu memang lumayan hasilnya jadinya cukup oke untuk imun sistem. Kalau imbus itu sebenarnya isinya tuh ekstrak jahe merah itu sama zinc picolinat. Zinc picolinat itu untuk imun sistem juga sih sebenarnya. Cuman terus terang saya belum pernah pakai kalau untuk anjing atau kucing ya, kalau untuk imbus. Saya juga nggak tahu selain 2 zat aktif itu isinya apa lagi gitu. Itu mesti dicek juga sih ada interaksi atau tidak karena metabolisme hewan kan tidak sama dengan metabolisme manusia ya. Itu aja sih dari saya, Dok. Ya, terima kasih Bu Erika. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir, G. Ini pertanyaan terakhir dari Sarifah lagi.
kucing umur 2 bulan sebelum dipindah ke pemilikan baik-baik saja, tapi setelah berpindah orang yang merawat tiba-tiba seminggu diare terus-menerus dan encer. Beberapa kali kemudian mati mendadak. Apakah disebabkan faktor pemberian makanan yang berbeda atau virus? Monggo dok, Mbak Tiara. Iya, iya dok. Kucing umur 2 bulan. Umur 2 bulan tuh masih rentan sekali ya. Karena imun tubuh belum stabil, belum maksimal. Terus tergantung juga kondisi waktu saat itu. Apakah apa namanya eh, obat cacing sudah diberikan dan lain sebagainya. Tapi kalau berpindah ke pemilikan, artinya kan dia ada transportasi tuh di tempat yang baru, di tempat yang lama ke tempat yang baru. Pasti di situ banyak faktor. Yang pertama bisa dari faktor stres. Nah, kucing ini adalah salah satu hewan yang sangat mudah stres. Nah, dari faktor stres itu sendiri bisa bisa menyebabkan imun itu turun, nggak stabil, makanya mungkin tiba-tiba diare atau mungkin yang selama ini dia sehat tidak muncul gejala penyakitnya karena imunnya tidak kuat karena faktor stres ya bisa muncul si gejala itu diare, encer terus menerus, mungkin demam. Nah, apakah disebabkan karena faktor pemberian makanan atau terkena virus? Ya, itu bisa pemberian makanan yang berbeda dalam kondisi kucing yang sehat pun bisa bisa menimbulkan reaksi mencret. Tapi biasanya akan kembali normal lagi dalam beberapa hari. Itu makanya banyak yang menyarankan untuk adaptasi dulu, dicampur dulu makanannya baru full ke makanan yang baru. Kita apakah ada faktor pemberian makanan mungkin bisa atau terkena virus bisa juga gitu. Jadi makanya faktor perpindahan itu dan faktor stres itu yang mungkin memicu imun tubuh itu jadi turun, jadi gejala-gejala penyakit yang mungkin dulu belum terlihat jadi bisa muncul virus, bakteri, parasit. Nah, itu yang sangat mungkin terjadi apalagi di kucing yang masih umur 2 bulan. Itu sih. Jadi dua kemungkinan itu faktor itu mungkin terjadi sih, Dok. Gitu. Tapi yang kalau kematian mendadak atau yang sangat progresif kayak gitu ya kemungkinan sih menurut saya bisa faktor penyakit, virus ataupun ditambah lagi ada infeksi atau adanya cacing. Amerika pernah ada dikeluhi seperti itu Bu, sebagai rescuer kan sering. Iya, setuju sih dengan Dokter Tiara ya, apalagi masih 2 bulan, vaksin belum lengkap, artinya imun sistem masih belum bagus, dipisahkan dari induknya, stres pasti, makanannya yang berbeda. Kalau hewan makanannya langsung diganti, 100% biasanya memang akan terjadi diare ya, jadi tidak boleh langsung ganti plek 100%, harus bertahap. Kemudian juga faktor stres, kemudian terjadi diare, ada kemungkinan dia dehidrasi sampai meninggal juga bisa. Kita tidak tahu ya, karena masih kecil sekali 2 bulan. Karena itu biasanya SOP kami tidak pernah melepaskan hewan yang masih 2 bulan. Harus vaksinnya lengkap dulu baru kami lepaskan. Kalau ada yang mau adopsi. Karena sejujurnya itu terlalu kejam ya, karena hewan juga punya perasaan. Kecuali memang kondisinya harus di rescue, ya apa boleh buat. Tapi selama masih ada induknya, kami pasti tidak perbolehkan untuk dipisah dari induknya. Itu sih dok. Terima kasih Bu Erika. Mungkin ada last statement dari Bu Erika atau Dokter Tiara. Monggo Bu Erika dulu last statementnya untuk penutup. Terima kasih banyak ya karena kesempatan untuk sharing di event ini. Kami sangat senang sih karena apa yang kami alami, experience yang kami punya, kami bisa bagikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga berguna. Terima kasih banyak untuk waktunya dan perhatiannya. Terima kasih. Monggo Dokter Tiara untuk menyampaikan last statementnya untuk Ya, penutup. pertama saya terima kasih untuk majalah Cat and Dog. Itu terima kasih sudah mempercayai saya untuk bisa bergabung dalam talk show siang ini, terus ketemu
lagi dengan Bu Erika, terus bisa berkenalan dengan Dokter Wari dan juga yang lainnya juga peserta, kita banyak sharing juga. Terus untuk saya pribadi dari pengalaman saya kerja sampai saat ini, memang saya banyak belajar dari hewan juga, nggak cuma dari kolega, antar kolega atau dari pemilik hewan, tapi kalau dari saya sendiri juga banyak belajar dari pasien atau hewan itu sendiri. Banyak mengajarkan, apalagi hewan-hewan yang rescue ya, karena kan kondisinya pasti yang sering saya temuin itu tidak stabil dari psikologinya ataupun dari medisnya. Kalau untuk psikologi kan perlu pendekatan. Nah, itu yang saya banyak belajar dari situ juga. Itu banyak hewan atau pasien yang mengajarkan saya sesuatu juga gitu di dalam praktek ini juga gitu sih. Mungkin itu yang bisa saya sharing, mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi gitu, entah nanti melalui webinar atau mungkin nanti bisa bertemu langsung. Gitu aja sih, Dok. Gitu, terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Tiara, terima kasih Bu Erika. Nah, jadi kesimpulan hari ini yang pertama yang kita bisa lihat dari apa ya? Dari hasil diskusi kali ini yang pertama adalah semua tindakan rescue itu mesti ada resiko. Jadi karena kadang-kadang masyarakat tuh masih belum bisa menerima rescuer tuh apalagi ada shelter itu di lokasi mereka. Kemudian kita harus tahu SOP ya, untuk rescue harus jelas. Apakah harus di klinik dulu, terus kita harus periksakan dulu sehingga tidak merugikan shelter sendiri apa dengan mungkin menyebarkan penyakit dan sebagainya. Sehingga prosedur biosecurity wajib diperhatikan saat rescue, baik eh, misalnya rescue anjing kucing yang bekas owner maupun yang dari luar. Jadi kondisi rescue juga berbeda-beda ya. Jadi kita harus bisa melihat seperti apa. Jadi kalau sebagai praktisi juga harus melihat kondisi owner, rescuer karena nggak semua rescue itu sukarela. Ada rescue karena terpaksa misalnya dia nggak sengaja nabrak kucing atau nabrak anjing akhirnya dibawa ke klinik atau sebagainya. Jadi dan kondisinya juga berbeda-beda ya karena rescue itu kan terutama kalau saya pribadi nih dok, saya ceritain. Saya pernah dapat pasien itu orang tuh nabrak kucing hutan. Kucing hutan tuh itu tipikalnya kayak harimau. Jadi pas datang ke kita nih udah posisinya kelihatannya lemas, tapi begitu sampai sini udah ngamuk di klinik tuh habis semuanya, hancur semua. Wah, tapi habis itu langsung kejang-kejang mati gitu loh. Itu kucing hutan itu pengalaman kita nih. Jadi kandang rusak sampai berapa biji itu. Gitu. Jadi kadang-kadang rescuer juga ada juga yang rescuer datang ke sini kita periksa total ternyata mohon maaf ini dok saya nggak punya uang untuk biayai ini ya sudah monggo kan seadanya aja gimana kan gitu kadang-kadang kami di desa dok ya bukan di kota kalau di desa ini kan ya macam-macam lah muncul di situ. Nah itu yang hasil kesimpulan hari ini kemudian untuk pemeriksaan rescue itu sama ya seperti penilaian standar tapi yang utama adalah mental karena biasanya hewan-hewan rescue ini masalahnya di mental bisa down atau kadang-kadang bisa lebih agresif daripada hewan-hewan yang domestikasi. Demikian webinar kali ini. Salahilah mohon maaf atas terselenggaranya kegiatan kali ini. Saya juga berterima kasih kepada Bu Erika, Pak Dwijo, Pak Bambang, Dokter Tiara yang telah sharing, juga kepada para penanya nih yang telah berpartisipasi dan apa ikut diskusi dalam kegiatan ini. Juga para partisipan, semoga webinar sangat bermanfaat, semoga Mungkin sinyalnya. Jadi terima kasih